Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, SPD, selaku pembina OSIS SMP Negeri 2 Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSIS. Sidoarjo dalam rangka kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Pengertian OSIS secara sistematis. Pengertian OSIS di dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 222/C/M/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. Ini adalah gambar peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Suatu organisasi, situ ada siswa, OSIS, sekolah. Berarti suatu organisasi yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. OSIS adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah atau madrasah yang sederajat. Secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan fungsi OSIS. Yang pertama berfungsi sebagai preventif, yang kedua berfungsi sebagai wadah, dan yang ketiga berfungsi sebagai motivator. Organisasi siswa intrasekolah merupakan wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Tujuan OSIS: 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup
dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, serta demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perangkat OSIS, yang mana perangkat OSIS berdasarkan gambar. Yang pertama adalah pembina OSIS, ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, dan terakhir di situ pengurus OSIS. Pembina terdiri dari 1. Kepala sekolah sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil. 3. Ada guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, dan guru 5. Tugas pembina OSIS. 1. Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. 2. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus kelas. 3. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. 4. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. 5. Mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. 6. Menghadiri rapat-rapat OSIS. 7. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Pengertian MPK. Pengertian MPK adalah salah satu organisasi kesiswaan yang resmi dan wajib yang ada di SMP Negeri 2 Sidoarjo bersama-sama dengan pembina MPK dan OSIS. Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK adalah pengawas kebijakan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang berperan penting dalam suatu sekolah. Tugas MPK. 1. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. 2. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program-program kerja OSIS. 3. Menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. 4. Memilih laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatannya. 5. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepala sekolah selaku ketua pembina. 6. Bersama-sama pengurus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sidang umum. 7. Mengawasi kinerja OSIS. 8. Bertanggung jawab kepada seluruh anggota. Ini adalah contoh belangko supervisi MPK. Wewenang MPK. 1. Menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan garis-garis besar program kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. 2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus OSIS atau persetujuan forum sidang umum. 3. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap OSIS berdasarkan garis besar program kerja. 4. Menjalankan fungsi legislator sebagai sarana
aspirasi siswa yang kemudian diteruskan kepada pihak sekolah melalui OSIS. 5. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kegiatan pemilihan ketua OSIS. 6. Melakukan rapat majelis permusyawaratan kelas minimal 1 kali selama masa jabatan. 7. Membuat garis-garis besar program kerja atau GBPK yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kerja OSIS. 8. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepala sekolah selaku ketua pembina MPK dan OSIS. 9. Membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersama pengurus OSIS. 10. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap OSIS berdasarkan garis-garis besar program kerja. Keanggotaan MPK merupakan perwakilan dari setiap kelas maksimal 2 orang per kelas, atau merupakan siswa-siswi yang telah diseleksi oleh guru atau pengurus sebelumnya. Terdiri dari pengurus inti kelas, ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Dipilih melalui voting warga kelasnya dan pencalonannya diatur oleh mufakat bersama yang dipimpin oleh wali kelas. Bagan kepengurusan MPK.